lagi di video reaction saya kali ini guys. Oke, mudah-mudahan semuanya sehat selalu. Nah, kali ini saya mau tengok video pembahasan tentang ini ya, peringatan keras Indonesia ke Eropa. Tun Mahathir juga mengakui keberanian Presiden Jokowi. Itu dia ya. So, jangan lama-lama lagi, mari sama-sama tengok video ini. Let's go. Jumpa lagi di Sudut Pandang. Peringatan keras Jokowi ke pemimpin Eropa. Ini tuh sampai trending ya. Dalam pidato konferensi tingkat tinggi atau KTT peringatan 45 tahun kemitraan Uni Eropa ASEAN, Presiden Joko Widodo memberikan peringatan keras kepada pimpinan negara Uni Eropa agar tidak mendikte ASEAN dan menganggap standar mereka lebih baik. Jokowi mengatakan jika ingin membangun kemitraan yang lebih baik, kepala negara mengingatkan Eropa agar menerapkan prinsip kesetaraan. Peringatan keras ini disampaikan Jokowi setelah berbagai pertikaian dagang yang dihadapi Indonesia dengan Eropa. Khususnya yang paling populer ialah dugaan diskriminasi sawit Indonesia di Eropa. Jokowi bertemu Raja Belgia beri pesan khusus. Presiden Joko Widodo dan Raja Belgia Philip Leopold Louis Marie melakukan pertemuan bilateral di Istana Laeken, Brussels pada Rabu 14 Desember. Dalam pertemuan tersebut, Jokowi menyampaikan apresiasinya atas hubungan kedua negara yang sudah terjalin lebih dari 70 tahun sebagai mitra strategis. Karena itu, Jokowi juga mengundang secara langsung Raja Philip untuk berkunjung ke Indonesia. Selain membahas hubungan kedua negara, dalam pertemuan yang berlangsung sekitar 30 menit itu, Jokowi juga membahas isu penguatan kerjasama ekonomi dan kerjasama di bidang perubahan iklim. Jokowi ancang-ancang bangun nuklir. Indonesia sepertinya sedang berancang-ancang untuk dapat mengembangkan nuklir. Dalam hal ini adalah pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN di dalam negeri. Di mana hal itu terbukti dengan adanya dua aturan terbaru yang bersinggungan langsung dengan pembangkit nuklir ini. Pertama, pada 1 November 2022, Presiden RI Jokowi menaikkan peraturan pemerintah PP nomor 42 tahun 2022 tentang jenis dan tarif atas jenis PNBP yang berlaku pada Badan Pengawas Tenaga Nuklir. Kedua, terbitnya peraturan pemerintah atau PP nomor 52 tahun 2022, yakni tentang keselamatan dan keamanan pertambangan bahan galian nuklir. Aturan ini diteken Presiden Joko Widodo pada 12 Desember kemarin. Mahathir puji Jokowi, Indonesia ungguli Malaysia dalam menarik investor. Mantan PM Malaysia Dr. Mahathir Mohamad memuji stabilitas politik Indonesia sehingga bisa mengalahkan negara jiran itu dalam menarik investasi asing. Perdana Menteri terlama di Malaysia itu juga memuji Presiden Joko Widodo yang berhasil memimpin Indonesia sejak menang pemilihan 2014 lalu. Mahathir mengatakan Indonesia tidak mudah diatur, mengingat lebih dari 17.000 pulau dan 270 juta penduduk yang menjadikan kepulauan itu sebagai negara terpadat keempat di dunia. Mahathir lalu membandingkan perombakan politik Malaysia dengan apa yang telah dicapai Presiden Indonesia Joko Widodo sejak pertama kali terpilih pada 2014 lalu. Dia mengatakan stabilitas politik Indonesia serta kepemimpinan Widodo yang kuat dan efisien telah memungkinkan negara itu untuk mengambil alih posisi Malaysia, yakni dalam menarik investasi asing dan banyak proyek. Menggambarkan Widodo sebagai jauh lebih kuat daripada para pemimpin baru-baru ini. Dia mengatakan ketika suatu negara memiliki pemerintah yang baik, mantap dan stabil, investasi asing akan masuk dan itu berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi. DPRD Meranti dukung Bupati Meranti kritik pemerintah Jokowi. Anggota DPRD Meranti Sobandi buka-bukaan menyatakan dukungan untuk Bupati Meranti Muhammad Adil. Dirinya mengatakan porsi DBH migas bagi daerah penghasil khususnya daerahnya sendiri tidak sesuai dengan hasil minyak. Menurutnya Meranti belum merasakan dampak signifikan dari pemanfaatan kekayaan alamnya yang melimpah. Dia memandang aturan yang mengatur pembagian DBH migas belum sepenuhnya adil bagi daerah penghasil. Sobandi menilai persoalan ini bisa menjadi refleksi khususnya bagi kabupaten kota lainnya di Riau. Untuk itu ia mengajak kepala daerah, gubernur, bahkan anggota DPR RI Dapil Riau untuk mendukung agar aturan pembagian DBH dilakukan peninjauan kembali oleh pemerintah pusat. PDIP versus Nasdem dan Demokrat soal Sibiru. PDIP, Partai Nasdem, dan Partai Demokrat kembali panas. Kali ini sindiran Sekjen PDIP Hasto Kristianto terkait warna biru jadi penyebabnya. Hasto menyampaikan sindirannya dengan mengomentari kekalahan Kroasia melawan Argentina di Piala Dunia 2022. Hasto menyampaikan warna biru yang disebut-sebut membuat Kroasia kalah. Hasto lalu mengungkapkan penilaian politikus PDIP Mindo Sianipar soal kekalahan Kroasia saat melawan Argentina. Mindo kata dia menyebut kekalahan Kroasia dalam laga melawan Argentina karena tidak memakai seragam bernuansa merah dan putih. Hasto menyampaikan analisis pertandingan Kroasia versus Argentina yang disampaikan Mindo juga diamini Ketua DPP PDIP Jarod Saiful Hidayat. Jarod katanya setuju pergantian seragam membuat Kroasia kalah dari Argentina.
Oke guys, jadi itulah dia video pembahasannya ini. Jadi memang Indonesia itu sekarang memang lagi jadi pusat perhatian gitu ya, dengan keberhasilannya sekarang gitu ya. Itu menaikkan nama Indonesia di peringkat internasional, peringkat global ini memang sangat jelas terlihat gitu ya, dengan keberanian Indonesia sekarang. Dan kalau kita lihat pun keberanian Presiden Jokowi gitu ya, yang tadinya kita lihat juga itu peringatan daripada Presiden Jokowi kepada Uni Eropa supaya tidak mendikte, tidak ada pemaksaan, keadilan dalam kemitraan lah gitu ya, adil antara Uni Eropa dengan ASEAN gitu. Jadi bukan hanya Indonesia tapi kawasan ASEAN juga ini, oke? Tun Mahathir pun, yaitu mantan Perdana Menteri Malaysia pun mengakui gitu ya, dengan keberhasilan Indonesia sekarang, apalagi dapat menarik lebih banyak lagi investor-investor asing yang pasti akan dapat mempercepatkan kemajuan ini, mempercepatkan kemajuan di Indonesia gitu. So, terima kasih banyak sebab kamu sudah menonton video ini. Jangan lupa macam biasa untuk support channel saya dengan subscribe, like video ini, dan jangan lupa untuk komen juga, oke? Terima kasih banyak dan kita jumpa lagi di video seterusnya. Assalamualaikum.